Beastmaster, bab 359 sampai dengan 362. Bab 359 menghasilkan uang itu mudah sekali. Kamu sudah makan jin kela. Mereka sebenarnya bukan orang aneh. Orang yang paling aneh seharusnya adalah Qiao Bai. Temperamen hewan peliharaan. Desah. Sudahlah, benar sekali. Semakin berkuasa seseorang, biasanya semakin mudah tersinggung. Wang Ming dan Li Gan mengobrol bola-balik. Dan saat mereka berbicara, cara mereka memandang satu sama lain tampak seperti mereka sedang memandang seorang teman dekat. Wah, untungnya, masih ada seseorang di sini yang memahami mereka. Jika tidak, mereka akan merasa lebih dirugikan dengan situasi mereka saat ini. Ge Zongyan memandang dengan tidak percaya. Istriku dan bunga berisik itu dulu sangat akrab. Wajah Li Gan menunjukkan sedikit keraguan. Dia pernah mendengar tentang bunga berisik, makhluk luar biasa ini, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Saya hanya berpikir bahwa ini mungkin sejenis makhluk luar biasa yang mudah bergaul. Wang Ming berbeda. Dia pernah mendengar tentang bunga berisik yang terkenal itu. Saya bahkan melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Seberapa berisik dan mengganggu. Bunga berisik itu mendesis. Memikirkannya saja, ekspresi agak kesakitan tak dapat dihindari muncul di wajah Wang Ming. Petik 2. Kakak ipar benar-benar pahlawan sejati. Wang Ming mengacungkan jempol pada Profesor Ge. Segera setelah itu, Wang Ming tersadar. Dia juga mendengar beberapa hal tentang Profesor Ge. Ini termasuk diskusi tentang keluarga Profesor Ge. Wang Ming juga tahu sedikit tentang situasi istri Profesor Ge. Kata-kata itu barusan keluar tanpa disadari. Sadar kembali, Wang Ming segera mengamati ekspresi Profesor Ge. Bagus, dia tidak tampak terlalu marah. Wang Ming akhirnya menghela napas lega. Dia segera mengganti pokok bahasan. Tapi kamu juga cukup menakjubkan. Lagi pula, istri Profesor Ge tidak dapat mendengar betapa berisiknya bunga-bunga itu. Tetapi Profesor Ge berbeda. Mendengar ini, Profesor Ge melambaikan tangannya. Saya hanya... Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, Profesor Ge menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pikiran pada saat itu, bahkan Ge Zongyan sendiri sekarang merasa sulit untuk menggambarkannya. Itu adalah perasaan yang hanya ada pada saat ini. Profesor Ge berhenti menatap Wang Ming dan Li Gan dengan tatapan menyimpang itu dan mengalihkan perhatiannya ke Qiao Bai, yang tidak jauh darinya. Selama percakapan mereka, Qiao Bai terus mengaduk-aduk kekacauan yang dimuntahkan bunga mimpi buruk. Terima kasih atas usaha gigi Qiao Bai. Akhirnya, mereka berhasil menarik sesuatu dari genangan cairan gelap itu. Qiao Bai berdiri sambil memegang serangga mirip kucing itu. Pertama-tama saya menyingkirkan kucing itu dan mencuci kaki-kakinya yang menggaruk. Singkirkan kucing itu. Begitu bebas. Serangga mirip kucing itu melesat menjauh dari Qiao Bai sambil mengeluarkan suara, wus. Kucing-kucing serangga. Petik terbalik. Alisnya berkerut. Dilema.jpg. Sambil menggosok-gosokkan cakarnya, serangga yang mirip kucing itu tampaknya ingin meringkuk kembali di sisi Qiao Bai. Lalu, si kecil Wu yang lebih lincah mencengkeram bagian belakang lehernya dengan cakarnya. Xiao Wu, asteris. Hehe, jadi, kaulah yang memprovokasiku. Adikku, itu saja. Sekaranglah waktunya untuk pembalasan. Bersiaplah untuk ditantang. Menonton Little Crow melawan Chatbug. Burung terbang dan kucing melompat. Wang Ming, Li Gan, dan Profesor Ge semuanya tanpa sadar tertarik padanya. Hanya Qiao Bai, dia benar-benar tenang. Begitu tenangnya sehingga dia tidak bisa lebih tenang lagi. Apa yang mengejutkan? Mencegah. Kalau begitu, kebutuhan untuk itu pun semakin berkurang. Mendesah. Bagaimanapun, entah itu Little Crow atau Chatbug, mereka seharusnya sudah terbiasa dengan tingkat kekasaran ini sekarang. Itu sudah menjadi hal biasa. Tidak ada yang tampak aneh lagi. Qiao Bai mengabaikannya sepenuhnya. Alih-alih membawa segelas air bersih dan berbalik untuk berjalan menuju sesuatu yang telah ditariknya. Setelah membilasnya berulang kali dengan air dan memastikan tidak ada sisa perut bunga mimpi buruk, atau lebih tepatnya, cairan perut Qiao Bai membungkuk dan mengambilnya dari tanah. Seperti yang dibayangkan Qiao Bai. Bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi terkejut atau heran di wajah Qiao Bai.
Hampir identik dengan pecahan yang dibeli Qiao Bai seharga 8 juta. Alasan mengapa ia digambarkan sebagai hampir adalah karena ia juga merupakan sebuah fragmen. Sangat mirip dengan yang ada di tangan Qiao Bai. Dilihat dari ukurannya saja, benda itu bahkan sedikit lebih besar dari yang dipegang Qiao Bai saat ini. Melihat ini, Li Gan datang mendekat. Wow, Li Gan tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Sepotong sebesar ini, kalau kujual padamu, harganya pasti 1 juta atau 8 juta. Qiao Bai menatap Li Gan. Pergilah bermain di tempat lain. Qiao Bai dengan hati-hati menyeka bersih pecahan itu dan membandingkannya dengan pecahan di tangannya. Profesor Ge juga datang. Ini tidak seperti Li Gan, yang sudah mengetahui latar belakangnya. Profesor Ge sama sekali tidak menyadari dua pecahan di tangan Qiao Bai. Paling-paling, yang kita tahu adalah bahwa salah satu pecahannya ditarik keluar dari genangan di tanah oleh Qiao Bai. Qiao Bai menunjukkan potongan yang lebih besar. Itulah yang baru saja diludahkan Hua-Hua. Dia lalu mengeluarkan karyanya sendiri. Saya membelinya di pasar Hengxi. Tatapan Ge Zongyan berpindah-pindah antara dua pecahan yang dipegang Qiao Bai di tangan kiri dan kanannya. Mereka hampir identik. Mereka dapat disatukan. Akan tetapi, bahkan setelah menyatukannya, masih ada sebagian yang hilang. Sekitar sepertiga atau seperempat dari aslinya. Apakah ada masalah dengan benda ini? Profesor Ge mengerutkan kening, ragu-ragu cukup lama, dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Apa sebenarnya benda ini? Apakah ini akan berdampak negatif pada kesehatan Hua-Hua? Qiao Bai terkekeh. Bagaimana saya harus mengatakannya? Fokus Ge Zongyan sedikit bias. Namun itu sangat cocok dengan Profesor Ge yang dikenal Qiao Bai. Dibandingkan dengan hal lain, saya lebih khawatir dengan situasi Hua-Hua. Qiao Bai juga tidak menjual gugatan tersebut. Saya tidak begitu yakin apa ini atau untuk apa ini digunakan. Tetapi seharusnya tidak ada efek negatif atau buruk. Setelah merenung sejenak, Qiao Bai berbicara. Sepertinya ada yang salah dengan Hua-Hua. Mungkin fragmen ini membantu Hua-Hua menekannya sampai batas tertentu sebelumnya. Melihat ekspresi cemas dan bingung di wajah Ge Zongyan, Qiao Bai melanjutkan. Namun, potongan yang diludahkan Hua-Hua tidak lagi berguna baginya. Profesor Ge Zongyan terkejut mendengar ini. Apa maksudnya bagian ini tidak berguna? Profesor Ge tidak bodoh. Orang yang benar-benar idiot tidak akan pernah bisa menjadi profesor yang baik dalam penelitian evolusi hewan peliharaan. Dengan sedikit berpikir, saya menyadari. Mengingat emosi aneh yang ditunjukkan Qiao Bai sebelumnya, Ge Zongyan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Qiao Bai dengan ekspresi penuh rasa terima kasih. Profesor Qiao Bai, dia benar-benar dermawannya. Seorang penyelamat sejati. Profesor Ge tidak membahas masalah ini secara terbuka. Mereka tahu betul apa yang sedang terjadi. Asal keduanya mengerti, itu sudah cukup. Terima kasih banyak, Profesor Qiao Bai. Profesor Ge berkata dengan penuh terima kasih. Bagaimana dengan Hua-Hua, yang sepertinya sedang punya masalah? Ada apa? Wang Ming juga datang. Dia hanya samar-samar mendengar percakapan antara Qiao Bai dan Ge Zongyan. Merasa bahwa dia hanya setengah memahaminya. Kekuatan. Qiao Bai mengabaikan Wang Ming yang sedang berjalan mendekat. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Dengan membandingkan kedua sisi saja, permasalahan dapat ditemukan. Ketika Hua-Hua berevolusi dari bunga yang berisik menjadi bunga mimpi buruk, kekuatannya langsung meningkat dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 yang rendah. Meskipun agak berlebihan, hal itu bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami karena bentuk evolusinya yang khusus. Entah itu Li Gan, Wang Ming, atau Profesor Ge, mereka semua mengangguk. Begitulah adanya. Bagi makhluk luar biasa, evolusi pada hakikat adalah lompatan maju dalam segala aspek kemampuan mereka, dan wajar saja jika sedikit dilebih-lebihkan. Tapi kekuatan Hua-Hua saat ini berada di level lanjutan peringkat ke-8. Profesor Ge, Li Gan, astaga, Li Gan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Apa mereka memakan sejenis pupuk? Tanpa perlu jawaban siapapun, Li Gan menggelengkan kepala dan menyangkalnya sendiri. Bahkan memakan pupuk emas tidak akan membaik secepat ini. Setahun, dari level rendah ke level tinggi.
Dan di peringkat ke-8, ini seperti naik roket. Semakin kuat hewan peliharaan, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Baik itu makhluk liar yang luar biasa atau hewan peliharaan yang dikontrak oleh penjinak binatang. Ini adalah hukum yang tidak berubah. Tapi situasi Hua-Hua ini agak di luar pemahaman normal mereka. Wang Ming berdiri di sampingnya. Tidak, dari tingkat ke-8 tingkat rendah ke tingkat ke-8 tingkat tinggi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Wang Ming tersentak tak percaya. Palsu, ini pasti palsu. Dia tidak percaya bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Penuh kebencian, mengapa hewan peliharaannya tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka secepat itu? Wang Ming bersumpah bahwa dia tidak iri. Dia benar-benar tidak iri. Itu hanya perasaan cemburu yang ringan dan cepat berlalu. Hal ini sepenuhnya normal. Profesor Ge juga menyadari keseriusan masalah ini. Kekuatannya meningkat terlalu cepat, gumam Profesor Ge. Sedikit kepanikan dan ketidakberdayaan tampak di matanya. Profesor Ge menatap Qiao Bai dengan memohon. Qiao Bai menepuk bahu Profesor Ge. Tenang saja. Masalahnya tidak seserius yang kau kira. Setidaknya Hua-Hua tampaknya baik-baik saja sekarang. Mengotori. Jenis polusi apakah itu? Qiao Bai sebenarnya punya beberapa tebakan. Dia telah melihat banyak sumber polusi. Tidak semua sumber polusi berbahaya bagi hewan peliharaan. Misalnya, yang paling mungkin saat ini, Qiao Bai menebaknya adalah energi mistis. Ya, energi mistis yang dilepaskan juga merupakan bentuk polusi bagi makhluk gaib biasa. Jika Anda dapat melaluinya, Anda akan menuai hasilnya. Jika saya tidak berhasil, kematian adalah hasil akhirnya. Benar sekali bahwa ini adalah suatu bentuk polusi. Peningkatan kekuatan yang pesat juga disebabkan oleh energi mistis. Tetapi, tatapan Qiao Bai kembali tertuju pada pecahan di tangannya. Apakah benda ini mampu menekan efek negatif energi mistis pada makhluk luar biasa? Qiao Bai agak terkejut. Anda perlu tahu, dia telah menyaksikan secara langsung nasib makhluk luar biasa yang menyerap energi mistis tetapi tidak mampu benar-benar mengendalikan atau memanfaatkannya. Jika bunga berubah menjadi itu juga, Qiao Bai tampak sedikit gelisah. Jangan kita pikirkan itu lagi. Semakin saya memikirkannya, semakin sulit bagi saya. Namun, jika itu benar-benar energi mistis, maka masalah ini tampaknya tidak begitu merepotkan bagi Qiao Bai. Bagaimanapun, dia bahkan telah melihat sisa-sisa dan bayangan makhluk mitos yang nyata. Di antara hewan peliharaan yang dikontraknya, beberapa berkembang menjadi makhluk mitos. Ini berlaku untuk Xiao Wu dan Jian Mulili. Mengenai jalur evolusi hewan peliharaan lainnya, Qiao Bai tidak berpikir mereka tidak akan mengikuti jalur evolusi makhluk mitos. Tatapan Qiao Bai menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya tertuju pada Jian Mulili. Tiba-tiba merasa seolah-olah ada beban yang bukan miliknya sedang ditanggung di dahan kecilnya. Lili. Del, mengapa kita harus menontonnya? Bunga lili Jianmu menggoyangkan dahan-dahannya. Yang lain hanya mengikuti tatapan Qiao Bai tanpa sadar dan melihat sesuatu yang tampak seperti bonsai. Mata mereka bahkan lebih bingung daripada mata Jianmu Lili. Apa ini? Li Gan tak kuasa menahan diri. Ia pun dengan penasaran mendekati bunga lili Jianmu yang tampak harum itu, lalu menusuk-nusuknya beberapa kali dengan jarinya. Seperti yang diharapkan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Li Gan dicambuk 2 kali oleh ranting-ranting bunga lili Jianmu yang bergetar. Aduh, teriak Li Gan sambil memegangi jarinya. Sakit, sakit, tidak, Li Gan. Dengan wajah kesakitan dan menghentakkan kakinya, menoleh ke arah Qiao Bai. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Dan berkata, ini binatang peliharaanmu. Bukan hanya Li Gan yang terkejut. Wang Ming dan Profesor Ge juga tampak cukup terkejut. Bahkan Hua-Hua memiringkan kepalanya. Kebaikan, peliharaan. Apakah ini benar-benar bukan tanaman pot? Hewan peliharaan dengan atribut kayu biasanya tidak terlihat seperti ini. Bukankah penyamarannya terlalu bagus? Makhluk luar biasa macam apa ini? Profesor Ge mengeluarkan kacamatanya dari saku jas putihnya dan memakainya. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu akademis saat menatap Jian Mulili. Qiao Bai berkata tanpa daya. Profesor Ge, mari kita bicarakan situasi Hua-Hua lagi. Oh. Profesor Ge, yang sudah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tampak tersadar.
Saya melihat beberapa makhluk yang menakjubkan dan luar biasa, dan saya tidak dapat menahannya. Batuk-batuk. Saat berbicara, Profesor G sendiri merasa sedikit malu. Dia mengundang orang-orang datang, namun, karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan, ia mengarahkan pandangannya pada binatang peliharaan pihak lain dan bahkan ingin melihatnya lebih dekat. Mari saya jelaskan apa yang terjadi di sini. Tidak apa-apa, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Mau bagaimana lagi? Sudahlah, penyakit akibat kerja. Dia hanya perlu memahaminya sedikit. Aku seharusnya bisa menangani masalah Hua-Hua, kata Qiao Bai, sebelum Profesor G sempat bersemangat. Akan tetapi, kita tidak bisa tinggal diam dan menonton. Qiao Bai menatap Profesor G saat dia berbicara. Pendapat Wang Ming dan Li Gan tidak penting. Profesor G terkejut dengan tanggapan Qiao Bai, dan ekspresinya tampak seperti seorang paman. Setelah pertimbangan yang cermat, Profesor G mengangguk setuju, asalkan itu baik untuk Hua-Hua. Suara Profesor G terdengar sedikit tegang saat berbicara, maka tidak masalah. Qiao Bai tersenyum sedikit, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin memberimu bunga yang bisa kau bawa pulang dengan selamat. Jadi sekarang, bersihkan area tersebut, mari bekerja sama, pembersihan otomatis. Situasinya persis seperti yang diharapkan Qiao Bai. Polusi di bunga mimpi buruk berasal dari energi mistis. Hal ini membuat Qiao Bai semakin penasaran dengan pecahan-pecahan yang diludahkan Hua-Hua. Bab 360 Penjinak binatang kecil tak punya hak asasi manusia. Ayo cari tahu, energi mistis. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka lebih tahu tentang benda itu daripada dia. Pada dasarnya, jika Anda menyerap terlalu banyak, itu tidak dapat diubah lagi. Namun benda ini benar-benar melakukannya. Perlindungan mental, kamu bahkan memberi Hua-Hua buff ini, kan? Pikiran Qiao Bai mengembara, tetapi tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Dengan bantuan dan kerja sama Xiao Wu, lebih jauh lagi, energi mistis dalam tubuh Hua-Hua cenderung mencapai keadaan yang lebih stabil, yang memungkinkannya untuk berhasil dihilangkan. Debu polusi di Hua-Hua akhirnya hilang sepenuhnya. Qiao Bai mengulurkan tangan dan menyentuh kuncup bunga besar itu. Tidak apa-apa sekarang, bersikaplah baik saat kamu kembali. Oke, bagaimanapun, Hua-Hua adalah hewan peliharaan yang evolusinya telah disaksikan sendiri olehnya. Jadi Qiao Bai tetap merasa kasihan padanya. Jika tidak, dia tidak akan terpikir untuk membantu Hua-Hua membuang polusi dari tubuhnya. Ini juga bukan tugas mudah baginya. Hua-Hua menyerang Qiao Bai. Dia kembali mendekap Qiao Bai. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka tidak kecil. Mereka hampir menjatuhkan Qiao Bai. Qiao Bai berusaha keras menggunakan telapak tangannya untuk menahan kuncup bunga besar itu, agar tidak tergesek langsung ke tanah. Baiklah. Wajah Qiao Bai dipenuhi ketidakberdayaan, dan suaranya juga mengandung sedikit rasa pasrah. Kamu sudah pergi lebih dari setahun. Kenapa kamu masih pandai bertingkah imut? Apakah semua makhluk luar biasa di tanah terlarang itu sasaran empuk? Qiao Bai bertanya tanpa sadar. Batuk-batuk, bukannya dia tidak ingin melihat Hua-Hua baik-baik saja. Tapi apa katanya lagi? Terimalah kenyataan pahitnya. Mereka akan dihukum berat oleh masyarakat. Ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan. Stiker dengan dekorasi warna-warni. Dia, bunga, luar biasa. Satu orang bisa melawan dua orang. Qiao Bai belum mengatakan apapun. Wu kecil diam-diam merayap mendekat, membusungkan dadanya, dan berusaha sekuat tenaga mendorong Hua-Hua ke samping tanpa bersuara. Hua-Hua, pangkat. Xiao Wu, pangkat. Bunga dan burung hampir berpasangan secara langsung. Berhenti. Qiao Bai segera mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kebencian mendalam apa yang kalian miliki? Sudah cukup. Sambil berbicara, Qiao Bai segera memanggil Ge Zongyan yang menunggu di luar. Mustahil. Jika dia tidak datang, dia akan kehilangan kendali atas perkembangan keadaan. Ge Zongyan menunggu dengan cemas di luar. Mendengar Qiao Bai memanggil namanya, dia segera bergegas masuk. Kemudian Anda melihat Qiao Bai bertindak seperti pembawa damai, berdiri di antara Xiao Wu dan Nightmare Flower. Kedua binatang peliharaan itu,
yang telah berevolusi menjadi makhluk besar. Keduanya tampak bersemangat untuk bertarung, seolah-olah mereka bisa memulai pertempuran kapan saja. Puff, Ge Zongyan tidak segera maju untuk menghentikan mereka. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai tanpa sadar. Mata Qiao Bai tiba-tiba melebar, dan dia berbalik menatap Profesor Ge dengan tak percaya. Tidak, Anda benar-benar seperti ini, Profesor Ge. Jika kau tidak mau datang dan membantu, biarlah begitu. Mereka hanya menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Profesor Ge terbatuk ringan 2 kali. Tinjunya menekan bibirnya untuk menutupi rasa malunya. Itulah sebabnya mereka memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Saya tiba-tiba teringat, lebih dari setahun yang lalu, ketika hewan peliharaan Anda dan Huahua bertemu. Itu sama saja. Mereka praktis saling bertarung. Mereka terlihat sangat energik. Mata Ge Zongyan dipenuhi dengan senyuman. Pengingat Qiao Bai membuatnya ingat. Tapi kalau dipikir-pikir, Huahua dan Xiao Wu sudah banyak berubah dalam setahun terakhir ini. Profesor Ge memberi isyarat dengan tangannya saat berbicara. Berpikir kembali ke masa Huahua. Belum lagi betapa kecilnya ukurannya. Tapi yang jelas tidak seperti yang terlihat sekarang. Perubahan yang terjadi pada binatang peliharaan Qiao Bai, Xiao Wu, bahkan lebih besar. Dari seekor burung kecil, ia telah berubah menjadi seekor elang raksasa yang luar biasa kuat di depan mata kita. Saat berbicara, Ge Zongyan tanpa sadar teringat pada pikiran yang pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Temukan penjinak binatang baru untuk Huahua. Dia bahkan sempat melirik Qiao Bai saat itu. Namun setelah dia mati lebih dekat kali ini, tatapan Ge Zongyan menyapu beberapa hewan peliharaan di ruangan itu. Saya tidak memperhatikannya sebelumnya. Sekarang setelah kita menghitungnya dengan cermat, bukankah jumlah ini terlihat sedikit meleset? Saat Ge Zongyan berjalan ke sisi Huahua, dia dengan mudah memisahkan diri dari Qiao Bai dalam beberapa saat, dan sesekali mencoba menggoda Huahua milik Xiao Wu. Profesor Qiao Bai, setelah berpikir sejenak, Ge Zongyan masih berkata, apakah kamu sudah mengontrak 6 binatang peliharaan? Bahkan Ge Zongyan sendiri merasa sulit mempercayai apa yang dikatakannya. Tetapi fakta-fakta di hadapannya tidak memberinya pilihan selain mempercayainya. Hitunglah, sepertinya memang ada 6. Qiao Bai tidak memikirkan apapun dan mengangguk dengan mudah. Ya, aku sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan. Memiliki 6 hewan peliharaan dalam kontrak hanyalah persyaratan paling dasar untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ge Zongyan membuka mulutnya, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajah Wang Ming dan Li Gan, yang masuk tepat setelah mereka, memperlihatkan tingkat keterkejutan dan ketidakpercayaan yang berbeda-beda. Wow, Li Gan tampak tersadar dan menghitung hewan peliharaan Qiao Bai satu persatu. Benar-benar ada 6. Kurasa aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Sekilas, tampaknya ada cukup banyak. Saya perkirakan mungkin ada 4 atau 5. Jadi saya tidak menghitungnya secara rinci. Siapa yang mengira? 6. Ada 6. Betapapun terkejutnya Li Gan, dia masih cukup siap. Lagi pula, dia punya gambaran kasar tentang rencana Qiao Bai selanjutnya. Wang Ming berbeda. Dia sama sekali tidak siap dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. 6. Profesor Qiao Bai telah membuat kontrak dengan 6 binatang peliharaan. Tidak, apakah itu benar atau salah? Profesor Qiao Bai masih sangat muda. Kok kamu sudah punya 6 binatang peliharaan yang dikontrak? Mari kita kesampingkan pertanyaan tentang seberapa kuat ke-6 binatang peliharaan ini. Bahkan jika setiap hewan peliharaan hanya memiliki sekitar tingkat kekuatan ketiga rata-rata, yah, itu tampaknya tidak mungkin. Meski itu benar, itu tetap menakjubkan. Terlebih lagi, hewan peliharaan Qiao Bai jelas lebih kuat secara keseluruhan. Ini bukan rasa otoritas Wang Ming. Sebaliknya, Wang Ming menaruh perhatian pada Qiao Bai dan tahu bahwa Qiao Bai telah memenangkan kejuaraan di beberapa kompetisi penjinak binatang skala kecil. Bahkan kompetisi dengan prestise rendah pun tetap merupakan kompetisi yang sah. Tarik napas dalam-dalam. Sebagai penjinak binatang, Wang Ming mungkin tidak sepenuhnya memahami pencapaian Qiao Bai dalam penelitian evolusi hewan peliharaan. Namun, sebagai penjinak binatang buas,
Wang Ming dapat memahami betul apa yang dirasakan Qiao Bai setelah mengetahui bahwa ia telah mengontrak 6 binatang peliharaan. Hal ini tidak dapat digambarkan atau diringkas hanya dengan kalimat, generasi muda itu tangguh. Jika saya harus mengatakan sesuatu, jenius. Si jenius terkutuk itu, Wang Ming hampir meneteskan air mata. Iri, saya sungguh iri. Untungnya, Wang Ming bukanlah orang yang suka memikirkan hal-hal sepele atau iri pada orang lain. Rasa iri tidak dapat dihindari. Namun, masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Jadi, masalah bunga mimpi buruk sudah selesai. Wang Ming melangkah maju, mengambil inisiatif untuk mengarahkan pembicaraan kembali ke topik utama. Qiao Bai berbalik dan mengangguk pada Wang Ming. Tidak apa-apa, ikuti saja prosedur normal untuk sisanya. Temperamen Nightmare, flower yang mudah berubah telah sedikit tertahan. Qiao Bai menyelesaikan potensi masalah kecil dengan bunga mimpi buruk. Tujuan Profesor G untuk mengundangnya tercapai dengan sempurna, bahkan terlampaui. Profesor G menggenggam tangan Qiao Bai. Tak henti-hentinya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Profesor Qiao Bai. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya tanpa dirimu. Apa yang akan terjadi pada Hua-Hua? Hua-Hua, yang akhirnya kembali. Mungkin juga. Melihat Ge Zongyan hendak menangis, Qiao Bai segera melambaikan tangannya. Tidak. Dia tidak tahan melihat situasi ini terjadi. Itu cukup bagus. Aku masih ada urusan lain. Qiao Bai buru-buru menyela Profesor Ge sebelum dia selesai bicara. Lalu berkata, jika Anda baik-baik saja, Profesor G, tolong bawa Hua-Hua kembali bersama Anda. Aku juga harus pergi ke daerah terlarang di kota Wanyuan. Seperti yang diharapkan, Profesor G langsung terpikat oleh kata-kata Qiao Bai. Profesor G tampak bingung. Profesor Qiao Bai, apakah Anda akan? Profesor Qiao Bai, apakah Anda benar-benar akan masuk? Sekarang sedang musimnya. Saya sarankan Anda menunggu sedikit lebih lama. Sela Wang Ming. Qiao Bai pertama kali menjawab pertanyaan Profesor G. Aku sudah bilang waktu aku ke sini sebelumnya. Aku mau menemani temanku masuk. Kita hanya selangkah lagi dari garis finish. Kita tidak bisa berhenti di sini. Bukan. Segera setelahnya, Qiao Bai mengalihkan pandangannya ke Wang Ming. Saya tahu bahwa semakin dingin cuaca, semakin berbahaya tanah terlarang itu. Wang Ming mengangguk berulang kali. Itulah intinya, meskipun makhluk luar biasa memiliki kekuatan supernatural yang unik, mereka tampaknya merupakan spesies yang sepenuhnya berbeda dari makhluk biasa. Namun, pada waktu tertentu dan aspek tertentu, mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Ambil contoh musim dingin. Musim dingin semakin dekat, tetapi sebelum musim dingin yang sesungguhnya tiba, makhluk-makhluk luar biasa di tanah terlarang sangatlah ganas. Sebagai persiapan untuk musim dingin mendatang, jadi Qiao Bai berkata kita harus masuk saat ini. Meskipun tidak ada masalah besar di kota Wanyuan selama beberapa tahun terakhir, setiap tahun sekitar waktu ini, 1 atau 2 penjinak binatang masih tersesat. Wang Ming berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Qiao Bai, mencoba membujuknya untuk berhenti. Nyata, jika Qiao Bai bukan seorang profesor jenius dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, Wang Ming tidak akan berkata sebanyak ini. Beastmaster, kau tahu, sangat penting untuk mengalami kemunduran dan tantangan untuk tumbuh dan dewasa. Tapi Qiao Bai, percayalah padaku. Qiao Bai terkekeh. Dibandingkan denganmu, aku lebih peduli dengan hidupku sendiri. Kata Qiao Bai serius, membuat Wang Ming tidak punya ruang untuk dibandingkan. Benar sekali, kalau bukan kamu sendiri yang peduli dengan hidupmu sendiri, siapa lagi? Wang Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia masih merasa dirinya lebih peduli daripada Qiao Bai. Ekspresi Qiao Bai tampak terlalu santai. Ekspresi Qiao Bai tampak tak berdaya. Kebaikan, sekarang, bahkan membuat orang lain mempercayainya telah menjadi hal yang sulit. Mengapa? Apakah dia benar-benar tidak dapat dipercaya? Baiklah, kita ganti topik. Dan ada alasan lain mengapa aku memilih tempat terlarang di kota Wanyuan. Melihat ekspresi Wang Ming yang gelisah dan keinginannya untuk mengalihkan kesalahan ke orang lain, Qiao Bai berbicara lagi.
Menyela Wang Ming sebelum dia sempat mengatakan apa yang hendak dikatakannya. Wang Ming, cek, penuh kebencian. Apa yang ada dalam ekspresinya yang membuat Profesor Qiao Bai terungkap, yang mengungkapkan bahwa dia ingin Profesor Qiao Bai pindah ke tempat terlarang yang lebih aman. Meskipun dalam arti tertentu, tidak ada tempat terlarang yang sepenuhnya aman. Di tempat makhluk liar yang luar biasa berkeliaran, jelaslah bahwa keselamatan mutlak tidak mungkin dicapai. Itu cukup bagus, Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Masalah dengan bunga mimpi buruk terjadi di daerah terlarang kota Wanyuan. Saya ingin menyelidiki apakah sumbernya memang berada di wilayah terlarang kota Wanyuan. Pendeknya, hal ini menyebabkan ekspresi Wang Ming berubah berulang kali. Wang Ming harus mengakui bahwa kata-kata Qiao Bai sangat masuk akal, sehingga dia tidak bisa menolaknya. Rumput, meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan Nightmare Flower, tetapi hanya dengan melihat ekspresi serius Qiao Bai dan sikap kooperatif Profesor Ge, Anda tahu bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan menjadi sederhana. Memikirkan hal ini, mulut Wang Ming mulai mati rasa dan lidahnya terasa pahit. Sungguh menyedihkan hidup ini, kok dia selalu menabrak benda-benda seperti itu. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Wang Ming hampir menangis. Ini adalah tindakan keras kepalanya yang terakhir dan menunjukkan harga dirinya. Kita benar-benar tidak bisa meninggalkannya di sini. Dia mengangkat kepalanya dan menyeka wajahnya dengan keras. Lalu menghela napas panjang. Profesor Qiao Bai, saya mengerti maksud Anda. Jika memang begitu, aku benar-benar tidak punya alasan untuk menghentikanmu. Masalah ini lebih serius dari yang kau kira. Ekspresi wajah Wang Ming berangsur-angsur menjadi serius. Qiao Bai mengangguk puas. Sangat bagus. Inilah efek yang diinginkannya. Kemudian Wang Ming melanjutkan. Namun, demi keselamatanmu, aku akan mengajukan permohonan untuk masuk bersamamu. Qiao Bai, batuk-batuk. Qiao Bai terbatuk 2 kali. Ekspresinya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Itu tidak perlu. Qiao Bai berbicara dengan tulus. Dia mengedipkan matanya yang besar dan tampak tulus, memancarkan ketulusan sejati dari dalam. Tidak perlu. Sebenarnya itu tidak perlu. Percaya saja padanya. Siapa tahu, dia mungkin berencana melakukan sesuatu yang mencurigakan di balik layar nanti. Dan orang ini juga terlibat. Apa yang terjadi? Namun, Wang Ming tidak menerima tindakan gegabah Qiao Bai. Li Gan, bagaimana dengan dia? Bukankah dia manusia? Wang Ming menatap Li Gan dengan pandangan penuh arti. Entah penting atau tidak, Li Gan sendiri seharusnya tahu jawabannya. Li Gan, dia menggendong ki kecilnya dan menangis. Penjinak binatang pemula tidak punya hak. Qiao Bai tidak ingin membawa orang lain. Dia dapat dengan mudah membujuk Li Gan untuk kembali. Tambahkan Wang Ming ke dalam campuran, dan tidak akan mudah untuk membodohi mereka. Segera, keduanya menemui jalan buntu. Qiao Bai mencoba menggunakan keterampilan tipu dayanya, tetapi gagal. Bab 361 dilarang menggoda kader. Naskah pulang kampung dimulai. Wang Ming menatap Qiao Bai dengan ekspresi serius. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pada akhirnya, pilihannya adalah menyingkirkannya atau menyingkirkannya. Wang Ming bersumpah, tidak peduli apa yang dikatakan Qiao Bai, dia tidak akan mendengarkan. Ini menunjukkan tekad kuat yang harus ia miliki sebagai penjinak binatang resmi. Qiao Bai mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba dia tersenyum. Wang Ming sangat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum dia bisa menyela Qiao Bai sudah berbicara terlebih dahulu. Tuan Wang, bagaimana kalau saya melihat binatang peliharaan Anda? Mungkin, Qiao Bai berhenti pada saat yang tepat. Wang Ming terdiam. Di bawah pengawasan Li Gan dan Profesor Ge, Wang Ming dengan gemetar mengangkat tangannya dan memegangi jantungnya. Itu agak menarik. Dia butuh kedamaian dan ketenangan. Bahkan kader yang paling cakap sekalipun, tidak. Maksudku, penjinak binatang, tidak dapat bertahan dalam ujian seperti itu. Jika bukan karena kehadiran Li Gan dan Profesor Ge, 2 orang luar, Wang Ming merasa dia mungkin benar-benar goyah. Saya tidak bisa menolak. Sungguh tidak mungkin untuk menolaknya. Batuk-batuk, Wang Ming berdeham dengan susah payah. Tatapannya tampak penuh konflik. Meskipun, tapi, ini tetap tidak berhasil. Wang Ming menggertakkan giginya.
seolah-olah meludahkannya dari sela-sela giginya. Qiao Bai tertawa. Baiklah, baiklah. Jangan menggoda para kader lagi. Wang Ming tetap diam. Tetap diam. Bilang apa? Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu sudah beres. Apapun. Begitulah adanya. Lelucon itu sudah cukup. Qiao Bai meluruskan ekspresinya. Saya tahu sedikit tentang situasinya. Ini cukup rumit dan berbahaya. Saya dapat menjamin bahwa hewan peliharaan saya tidak akan memiliki masalah. Lagi pula, dia tidak akan menemaniku lebih jauh ke wilayah itu. Jadi tidak perlu khawatir, kata Qiao Bai sambil melirik Li Gan. Li Gan terkekeh namun tidak mengatakan apapun. Mendesah, Li Gan cukup sadar akan posisinya sendiri. Dia ke sini cuma mau menjilat seseorang. Mengapa harus banyak berpikir? Ikuti saja petunjuk saudaramu. Qiao Bai menatap Wang Ming. Jika aku menuruti kata-katamu, aku mungkin harus memikirkan cara untuk melindungimu. Qiao Bai berbicara dari lubuk hatinya. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan pedang tajam, menusuk hati Wang Ming yang rapuh. Profesor Ge juga menimpali, menyemangati Qiao Bai. Baiklah, baiklah. Apakah Profesor Qiao Bai membutuhkan perhatian Anda? Jika semuanya gagal, aku akan meminta Hua-Hua tinggal bersamaku. Profesor Ge hanya mengatakannya dengan santai. Setelah dia selesai berbicara, mata Profesor Ge tiba-tiba berbinar. Mengapa? Itu ide yang bagus. Qiao Bai, tidak. Ini sungguh tidak perlu. Tidak, tidak, tidak. Qiao Bai buru-buru mengangkat tangannya dan melambaikannya untuk menolak tawaran kebaikan Profesor Ge yang tiba-tiba. Masalah dengan Hua-Hua akhirnya terselesaikan. Profesor Ge, Anda harus membawa Hua-Hua kembali untuk beristirahat sesegera mungkin. Biarkan dia mengurus sisanya. Benar-benar tidak perlu menciptakan lebih banyak kecelakaan yang tidak perlu. Menara Kekaisaran. Laboratorium Dokter. Chen sangat terganggu oleh suara ketukan. Buka pintu laboratorium. Dokter. Chen kemudian melihat wajah yang begitu dikenalnya namun begitu menjijikkan baginya. Daftar. Sudah lama tidak melihatmu. Pria di luar pintu tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Menyapanya dengan akrab. Namun, wajah Dokter Chen sepenuhnya hitam. Dia hampir membanting pintu dengan tinjunya, berharap dapat meratakan dinding yang sangat tidak sedap dipandang itu. Kedua orang itu berdiri, satu di dalam pintu dan yang lainnya di luar. Senyum yang berseri-seri, seorang pria dengan wajah yang menyeramkan. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa waktu, sampai seseorang lewat dan melemparkan pandangan ingin tahu dan bertanya pada mereka. Dokter Chen kemudian menarik napas dalam-dalam. Saya tahu bahwa melanjutkan kebuntuan ini bukanlah keputusan yang rasional. Tetapi, aku akhirnya kembali. Pak Tua Chen, tidak akan terlalu berlebihan jika aku memintamu masuk dan mengobrol, kan? Pria di luar pintu wajahnya persis seperti wajah Dokter Chen. Jelas orang Tionghoa. Yang lebih mengejutkan adalah, ketika dua orang berdiri bersama, mereka tampak agak mirip. Akan tetapi, Anda hanya dapat melihat sedikit petunjuk ketika mereka berdiri bersama. Orang-orang di luar pintu bahkan berkulit lebih gelap. Kulitnya yang berwarna perunggu dan fisiknya yang kekar terasa melalui petualangan luar ruangan selama bertahun-tahun. Berbeda sekali dengan Dokter Chen yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratorium, tak pernah melihat cahaya matahari, dan memiliki aura melankolis. Siapapun yang tidak terlalu akrab dengan kedua orang tersebut, bahkan jika Anda bertemu mereka satu persatu, Anda tidak akan tahu kalau mereka mirip. Wajah Dokter Chen kembali gelap ketika dia mendengarkan kata-katanya. Jari-jari yang mencengkeram kusen pintu begitu erat hingga berubah menjadi putih. Namun pada akhirnya, Dokter Chen minggir dan membiarkan orang-orang di luar masuk. Segera setelah itu, Dokter Chen membanting pintu hingga tertutup. Sepertinya kau bersenang-senang akhir-akhir ini. Pria itu tampak sama sekali tidak menyadari rasa jijik yang terpancar dari Dokter Chen. Sepasang mata mengamati Chen Xi dari atas ke bawah di laboratorium. Dalam hal peralatan penelitian dan pendanaan, Imperial Spire masih menjadi salah satu yang paling megah dalam hal skala. Wajah Dokter Chen muram. Zheng Yan, hubungan kita tidak begitu baik. Pria berkulit perunggu dan berotot, Zheng Yan, mengangkat bahu saat mendengar ini dan berbalik menatap Dokter Chen.
Mendengarkan kata-kata terus terang Dokter Chen, Zheng Yan sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, ia terus tersenyum dan berkata, Chen tua, dulu kita juga rekan dalam tim petualang yang mendaki gunung dan turun ke laut bersama-sama, mencuri ayam dan anjing. Sekalipun hubungan kita buruk, itu tidak akan seburuk itu, kan? Diam, Dokter Chen tiba-tiba menyela Zheng Yan, melotot marah. Sama sekali tidak perlu bagimu datang ke sini untuk mengenang. Keluar dari sini sekarang juga. Zheng Yan diam. Dia mengangkat bahu. Baiklah. Oke. Kita tidak usah mengenang lagi. Oke. Warna kulit Dokter Chen sedikit membaik. Tetapi tidak jauh lebih baik. Jika kamu tidak suka mengenang, mari kita bicarakan hal lain. Zheng Yan mengganti pokok bahasan. Ngomong-ngomong, kita memasuki menara kekaisaran satu demi satu. Kamu memilih untuk mengurung diri di dalam menara ini, sementara aku memilih untuk terus bepergian keluar. Namun dalam beberapa hal, pilihan kita mengarah pada tujuan yang sama. Dokter Chen, diam. Dokter Chen membanting tangannya keras ke atas meja. Matanya seolah menyemburkan api saat menatap Zheng Yan. Kali ini, Zheng Yan tidak diam saja, ia hanya terkekeh pelan. Oh, benar. Sepertinya berita dari Tiongkok sudah sampai ke menara kekaisaran. Bukan. Jalur evolusi kutu madu. Itu penelitian yang sangat menarik. Zheng Yan mengangguk sambil berkata, sayangnya, orang-orang di menara kekaisaran ini sudah terlalu lama bersikap arogan dan sombong. Dan mereka sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Mereka akan menderita kerugian besar dan tersandung cepat atau lambat dalam masalah ini. Zheng Yan mengangguk sambil berbicara. Tampak yakin dengan kata-katanya. Dokter Chen tetap diam, namun jauh di lubuk hatinya. Dia harus mengakuinya. Ya, dia juga berpikir begitu. Dan Zheng Yan, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dulu, pikiran mereka selalu tumpang tindih secara halus dalam beberapa aspek. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Zheng Yan melambaikan tangannya, berbalik, dan mencari tempat duduk yang nyaman. Tidak terlalu formal dengan Dokter Chen, duduk saja tidak cukup bagi Zheng Yan, ia juga memandang Dokter Chen dan berkata, saya sudah lama di sini, bolehkah saya minta segelas air? Dokter Chen tetap diam, dia mengambil gelas sekali pakai dari dispenser air di sebelahnya, mengisinya dengan air, dan meletakkannya dengan berat di depan Zheng Yan. Terima saja atau tinggalkan, kalau tidak mau minum, keluar saja. Sikapnya dijelaskan dengan sangat jelas. Zheng Yan tidak terus memprovokasi Dokter Chen. Dia tahu jika dia mengatakan sesuatu lagi, Dokter Chen akan benar-benar meledak. Ketahui kapan harus berhenti. Dia memahami prinsip dasar ini. Saya berencana untuk kembali ke Tiongkok. Zheng Yan akhirnya mengungkapkan alasan dia datang menemui Dokter Chen. Dokter Chen tiba-tiba berbalik. Matanya terbelalak. Menatap Zheng Yan dengan ekspresi tidak percaya. Apa kau gila? Suara rendah Dokter Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Zheng Yan mengangkat bahu. Mungkin begitu. Sambil berbicara, Zheng Yan mengambil segelas air yang diberikan Dokter Chen dan meminumnya sekaligus. Tetapi apakah ada perbedaan besar antara menjadi gila dan tidak gila? Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa bedanya hidup seperti ini dengan menjadi gila? Mendengar kata-kata Zheng Yan, Dokter Chen juga terdiam. Petik 2 titik. Apapun yang kau mau. Akhirnya, Dokter Chen tidak berkata apa-apa dan tidak memberikan nasihat apapun. Mereka tidak lagi memegang kewarganegaraan di negara asal mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak bernama. Mengenai bagaimana Zheng Yan berencana untuk kembali, identitas apa yang akan digunakannya, dan apa yang akan dilakukannya di sana. Dokter Chen sama sekali tidak peduli apa yang mereka lakukan saat itu. Kalau suatu hari nanti kamu nggak bisa nyambung sama aku, bakar aja uang kertasnya dan kasih aku secangkir air kalau ingat aku, kata Zheng Yan sambil berdiri dan menepuk-nepuk bajunya yang agak kusut. Dia berjalan keluar dari laboratorium Dokter Chen. Di sisi lain, sudahlah, Wang Ming mendesah lelah. Saya tidak bisa berdebat dengan Anda, Profesor Qiao Bai. Dalam hal ini, Wang Ming benar-benar kelelahan. Godaannya terlalu besar. Bahkan penjinak binatang biasa pun takkan sanggup menahannya.
Dia mampu bertahan menghadapi semua itu berkat keyakinannya yang teguh. Namun, Qiao Bai masih dapat mengemukakan berbagai alasan. Apa yang bisa dilakukan Wang Ming? Hidangan dingin. Pada saat yang sama, jauh di lubuk hatinya, Wang Ming juga memiliki sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Wah, dia sungguh menginginkannya. Penelitian khusus Profesor Qiao Bai tentang jalur evolusi hewan peliharaan. Artinya siapa yang tidak tergoda? Qiao Bai tersenyum sedikit. Profesor Qiao Bai, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda dengan serius. Melihat Qiao Bai tidak menyetujui sarannya, Profesor Ge tidak melanjutkan membujuknya. Profesor Ge tidak mengatakan dia tahu banyak tentang Qiao Bai. Tetapi dia jelas bukan orang yang suka mendengarkan ceramah orang lain tanpa henti. Sedikit khawatir tidak masalah. Tidak perlu khawatir berlebihan. Kita seharusnya masih memiliki kepercayaan pada Qiao Bai. Jangan khawatir. Qiao Bai memberi isyarat oke. Menunjukkan tidak ada masalah. Sebenarnya tidak sebesar itu. Kemudian, Wang Ming, Profesor Ge, dan Nightmare Flower menyaksikan Qiao Bai dan Li Gan memasuki area terlarang kota Wanyuan. Li Gan berjalan di samping Qiao Bai. Masih berbicara, aku merasakan hawa dingin di punggungku. Tatapan kedua orang itu benar-benar membuatku terbakar. Li Gan menatap Qiao Bai di sampingnya dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudaranya. Itu luar biasa. Lihat mereka berdua. Mereka sama sekali bukan tandingan Qiao Bai, terutama dalam adu mulut. Qiao Bai terkekeh. Jangan khawatir. Itu tidak akan menyala, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Biar aku lihat dulu apakah ada makhluk gaib yang cocok untukmu. Dan aku akan mendapatkannya. Lalu saya terus menggali lebih dalam sendiri. Mendengar ini, Li Gan melirik Qiao Bai dan bertanya, apa? Kau bahkan tidak berencana membawa saudara-saudaramu. Membawa apa? Qiao Bai menatap Li Gan tanpa amarah sama sekali. Apa yang kukatakan kepada Tuan Wang tadi bukanlah kebohongan. Semakin banyak orang, semakin sedikit aku bisa mengurus mereka. Sebenarnya lebih mudah mengatasinya kalau hanya aku yang ada di dekat bunganya. Energi mistis adalah hal yang baik. Asumsinya adalah apakah Anda punya nyali untuk memakannya. Kalau gak bisa dimakan, hehe, itu apa bedanya dengan racun yang mematikan? Lebih baik memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Li Gan, oke, dia cukup berpengetahuan tentang ini. Dia hanya orang yang mudah terpikat oleh tokoh-tokoh yang berkuasa. Patuh, cerdik, itulah aturannya untuk bertahan hidup. Kemudian, Li Gan menyaksikan pembantaian brutal makhluk luar biasa di dalam wilayah terlarang kota Wanyuan oleh binatang peliharaan Qiao Bai. Batuk-batuk, itu sedikit berlebihan. Akan tetapi, makhluk-makhluk luar biasa yang ditemui di pinggiran tanah terlarang tidak sebanding dengan sayap tunggal Little Wu. Selain itu, ada kutu kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia mendominasi medan perang. Luar biasa, itu sungguh mengagumkan. Li Gan menatap dengan mata terbelalak. Air mata iri mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Dia mencengkeram erat baju Qiao Bai dengan kedua tangannya. Menatap Qiao Bai dengan tatapan memelas, kakak, ayah. Ayah kandungku, ajari aku, pelatih. Aku ingin hewan peliharaanku juga sekuat itu. Qiao Bai menatap Li Gan dengan tatapan yang menunjukkan dia telah kehilangan seluruh integritasnya. Li Gan mengerti, namun Li Gan tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Integritas. Apa itu? Apakah bisa dimakan? Tidak bisa. Bagi seorang penjinak binatang, hal terpenting adalah menemukan cara untuk membuat hewan peliharaannya lebih kuat. Apakah salah jika Anda mencoba membuat hewan peliharaan Anda lebih kuat? Jangan coba-coba memikirkannya. Kau tidak akan bisa mempelajarinya. Qiao Bai pun mengerti apa yang dipikirkan Li Gan. Sangat bagus. Sangat bagus. Tidak ada alasan untuk menyalahkan. Itu sangat masuk akal. Akan tetapi, masalahnya bukan apakah Qiao Bai ingin mengajari Li Gan atau tidak. Masalahnya adalah mengapa dia tidak bisa mengajarinya. Kali ini giliran Li Gan yang mendesah dalam-dalam. Mengapa? Aku sudah tahu. Bakat dibutuhkan untuk segalanya. Li Gan memandang Xiao Wu, Mao Chong, Xiao Baishi, dan Xiao Suimu yang tidak jauh darinya dengan tatapan iri dan cemburu. Rasa iriku hampir meluap. Untungnya,
Li Gan mempertahankan sikap yang baik. Sudahlah, Li Gan mendecakkan lidahnya. Tampak sangat santai. Wajar saja kalau aku tak bisa dibandingkan denganmu. Selama aku bisa melampaui dan menghancurkan semua orang, aku akan menjadi yang terkuat. Qiao Bai diam-diam mengacungkan jempol pada Li Gan. Bisa, itu pola pikir yang sangat bagus. Oh, begitu. Li Gan tampak teringat sesuatu. Dan tatapannya tertuju pada ubur-ubur kecil itu dengan rasa ingin tahu. Bab 362 Ambisi Orang Biasa. Menyalip di tikungan. Ubur-ubur jenis apakah ini? Rasanya luar biasa. Saya juga mau satu. Qiao Bai, itu pertanyaan yang bagus. Dulu, Qiao Bai akan memberikan jawaban samar dan berkata dia tidak tahu. Tapi sekarang, setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menatap Li Gan dengan ekspresi serius. Menurutku, sebaiknya kau menyerah saja. Li Gan tampak bingung. Kenapa? Kurasa tidak apa-apa memikirkannya, kan? Karena perbedaan individu. Kekuatan jenis yang sama pasti tidak akan sebaik hewan peliharaanmu. Tetapi dengan pelatihan yang tepat, seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Li Gan tidak memberitahu Qiao Bai. Karena Qiao Bai, Huan Yao dengan cepat menjadi hewan peliharaan paling populer di kota New York dan bahkan seluruh kota Jinyang. Tidak ada yang lain. Jika ada burung Cina yang bermutasi seperti Qiao Bai, harganya bisa mencapai selangit. Itu adalah sesuatu yang bahkan makhluk luar biasa dengan atribut naga mungkin tidak dapat dibandingkan. Lebih jauh lagi, tren ini meluas ke kota-kota sekitarnya. Akar penyebabnya, itu karena Qiao Bai sungguh luar biasa. Gagak kecil Qiao Bai telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Itu tidak dapat disangkal. Hal ini sebagian karena Qiao Bai merupakan seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan. Tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa Qiao Bai adalah seorang penjinak binatang yang terampil. Aku akan mendapatkan gaya yang sama seperti Qiao Bai. Siapa tahu, mungkin mereka bisa menjadi sama kuatnya dengan Qiao Bai. Batuk-batuk, jika bukan karena Qiao Bai adalah saudara baiknya, Li Gan pasti akan tergoda untuk mencobanya. Lebih baik aku melupakan Xiao Wu. Karena sering berinteraksi dengan Qiao Bai, Li Gan tahu betapa istimewanya burung kecil Qiao Bai. Untuk memiliki burung hua seistimewa Qiao Bai, hampir mustahil. Mari kita bicarakan tentang hewan peliharaan Qiao Bai lainnya. Li Gan juga telah mempertimbangkan hal ini dalam pikirannya. Xiao Wu, tidak dapat disalin, lulus. Serangga mirip kucing. Kasus khusus, lolos. Ular putih kecil. Hadiah sang juara. Punya latar belakang khusus. Jadi itu sudah berlalu. Angel, hewan peliharaan dengan atribut mekanis yang sifatnya tidak diketahui, lulus. Jianmu Lili, aku tidak mengenalnya atau memahaminya. Tapi dia mungkin kasus yang agak istimewa. Jadi aku akan melewatkannya. Yang tersisa di baris terakhir hanyalah ubur-ubur kecil. Ayo kita dapatkan yang sama. Rawatlah dengan baik. Dan dengan adanya saudara baik saya Qiao Bai, saya yakin dia tidak akan ragu untuk berbagi tips pengembangbiakannya dengan saya. Bukan? Li Gan menatap Qiao Bai dengan matanya yang besar dan berair. Qiao Bai tetap diam. Itu ide yang bagus. Sangat cerdas. Baiklah. Qiao Bai menatap Li Gan dengan sungguh-sungguh. Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Li Gan bingung. Apa masalahnya? Mengingat semua orang di keluarga ini berada dalam situasi khusus. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ubur-ubur kecil adalah pengecualian? Qiao Bai menatap Li Gan dengan tatapan penuh arti. Li berani berpikir. Li Gan tetap diam. Li Gan berpikir sejenak lalu berkata, aku cuma bilang, mungkin, kalau, ada kemungkinan. Jadi, ekspresi Li Gan menjadi hati-hati saat dia berbicara. Dilihat dari apa yang dikatakan Qiao Bai. Qiao Bai menepuk bahu Li Gan. Ubur-ubur bunga racun kotak. Li Gan, mendengar nama yang panjang dan berbelit-belit. Li Gan Xian tidak langsung mengerti. Apakah itu terdengar familiar? Tanya Li Gan ragu. Adapun di mana kedengarannya familiar. Setelah memikirkannya berulang-ulang selama beberapa saat, Li Gan akhirnya ingat. Sebuah kotak berisi ubur-ubur beracun. Mata Li Gan tiba-tiba melebar. Dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut saat dia berbalik menatap Qiao Bai. Seolah-olah mereka ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari Qiao Bai.
Apakah itu? Apakah itu ubur-ubur racun kotak yang kukenal? Ketika Li Gan mengucapkan nama itu, lidahnya masih sedikit gemetar. Mustahil, sungguh sulit dipercaya. Bahkan setelah mendapat jawaban seperti itu dari Qiao Bai, reaksi pertama Li Gan adalah apakah Qiao Bai salah bicara? Qiao Bai tersenyum. Ekspresi Qiao Bai terlihat begitu tenang dan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Hanya 4 kata sederhana. Hal itu sudah menimbulkan badai mental dalam pikiran Li Gan. Apa yang dia pikirkan? Jelas dia menganggap itu lelucon. Tetapi dilihat dari ekspresi Qiao Bai, dan mempertimbangkan pemahamannya terhadap masa lalu Qiao Bai, Li Gan juga tahu bahwa kemungkinan Qiao Bai bercanda sangat kecil. Karena Qiao Bai bukan orang seperti itu. Li Gan membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Mengejutkan, jawaban ini sungguh mencengangkan. Li Gan diam-diam mengacungkan jempol pada Qiao Bai di akhir, seperti yang diharapkan darimu. Baiklah, bagaimana ya aku mengatakannya? Li Gan berhenti sejenak saat berbicara. Saya cukup terkejut, tapi setelah aku tenang dan memikirkannya baik-baik, untungnya itu adalah sesuatu yang bisa saja terjadi padamu. Perasaan yang masuk akal dan tak terduga, sulit untuk dijelaskan. Qiao Bai tersenyum. Tapi kalau memang begitu, Li Gan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Aku sama sekali tidak khawatir dengan keikutsertaanmu dalam kompetisi penjinak binatang nasional. Li Gan mengangguk sambil berbicara. Dia tidak hanya tidak khawatir sama sekali terhadap Qiao Bai. Mereka bahkan mulai khawatir tentang lawan Qiao Bai. Ubur-ubur racun kotak. Itulah ubur-ubur kotak racun yang legendaris. Apakah lawan Qiao Bai benar-benar tidak akan menimbulkan masalah? Itulah yang dipikirkan Li Gan. Dan begitulah cara dia memandang Qiao Bai. Qiao Bai terbatuk 2 kali. Batuk-batuk, meskipun. Tetapi, seharusnya tidak seburuk itu, kan? Saat memikirkannya, Qiao Bai tiba-tiba merasa sedikit ragu. Li Gan, kalau kamu sudah bertanding, aku pasti akan datang menonton. Tidak peduli aku ada waktu luang atau tidak. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Anda benar-benar tidak boleh melewatkannya. Oh, begitu, kata Li Gan, seolah baru saja teringat sesuatu. Aku perlu memberitahu Qi Yue dan yang lainnya tentang ini saat kita kembali. Kalau tidak, mereka pasti akan bilang aku memonopoli makanan. Li Gan menepuk dadanya dan berkata bahwa dia jelas bukan orang seperti itu. Qiao Bai, itu juga berhasil. Bagaimanapun, hanya ada 2 orang lagi yang berpartisipasi dalam kompetisi, yang bukan masalah besar bagi Qiao Bai. Kami semua berteman, tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa datang. Selagi mereka berbincang, keduanya masuk lebih jauh ke tanah terlarang. Dengan Qiao Bai di sekitar, makhluk luar biasa ini sebenarnya tidak istimewa. Memilih makhluk luar biasa yang cocok untuk dipelihara Li Gan agak sulit. Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Kamu mau hewan peliharaan jenis apa? Mereka berdua sudah beristirahat di hutan untuk semalam. Ini adalah hari kedua mereka di tanah terlarang. Qiao Bai berencana untuk menjelajah lebih jauh ke area terlarang hari ini. Bahkan, Qiao Bai ingin menjelajah ke tengah kabut. Akan tetapi, Qiao Bai diam-diam mengalihkan pandangannya ke Li Gan di sampingnya. Li Gan terkekeh malu. Sebenarnya, mata Li Gan memperlihatkan ekspresi malu dan sungkan. Saya sendiri belum memutuskan. Saya hanya sedikit bimbang dan ragu-ragu. Saat berbicara, nada bicara Li Gan berangsur-angsur menjadi lebih tegas dan merasa benar sendiri. Kebaikan, tidak dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya salahnya. Memilih hewan peliharaan adalah keputusan yang sulit bagi seorang penjinak binatang, bukan? Qiao Bai menatap Li Gan dengan tatapan mematikan. Aku benar-benar ingin menangkap bunga yang berisik untukmu sekarang. Sehingga Li Gan juga bisa merasakan perasaan itu. Li Gan langsung memasang ekspresi memohon. Tolong, tolong, tolong. Biarkan dia pergi. Dengan tubuhnya yang kecil, saya benar-benar tidak tahan dengan tingkat pertunjukan mencolok dari bunga-bunga berisik itu. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Baiklah, nak, aku akan mencarinya lagi untukmu. Oke, ayah. Li Gan mampu bersikap fleksibel sekaligus tangguh. Dia mengikuti di belakang Qiao Bai dengan sikap yang sangat menjilat. Kota New York.
Institut Penelitian Qiaobai. Tepat sekali. Jalur evolusi baru Fox. Verifikasi berhasil. Yay. Berkat usaha keras semua orang. Jalur evolusi Little Moon Fox dari Fox akhirnya berhasil diverifikasi. Semua orang bersorak. Semua orang benar-benar bahagia. Meskipun mereka hanya memverifikasi hasil Qiaobai, itu tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi mereka. Kebanyakan dari mereka tidak cukup mampu untuk mendukung proyek penelitian independen mereka sendiri. Menginap di lembaga penelitian Qiaobai, hal ini memungkinkan untuk mempelajari, mengamati, dan memahami pendekatan penelitian Qiaobai secara dekat. Ini sangat bermanfaat bagi mereka. Konfirmasi jalur evolusi rubah memakan waktu sedikit lebih lama dari yang mereka bayangkan. Mereka cukup puas. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Di antara mereka, Anqing adalah yang paling tenang. Relatif mudah untuk mengonfirmasi jalur evolusi Fox, tetapi kami masih belum mengonfirmasi jalur evolusi Little Sun. Mendengar suara tenang Anqing, Cheng Liang yang memimpin sorak-sorai pun ikut tenang. Sungguh, sampahnya dibuka saat jeda pertandingan. Itu jelas tidak cukup tenang. Kamu benar, Cheng Liang mengangguk. Meskipun Little Sun berevolusi di tempat, Fox baru berhasil berevolusi sebulan kemudian. Tapi sejujurnya, jalur evolusi Little Sun sebenarnya lebih sulit. Itu matahari mini. Setelah berevolusi, ia menjadi semakin menakjubkan keindahannya. Subspesies Kirin ras murni. Bentuk itu, siapa yang tidak tergoda setelah melihat ini? Terlepas dari ada kontrak atau tidak, Little Sun, manusia, termasuk penjinak binatang dan orang biasa, memiliki tujuan yang sama dan konsisten untuk mencapai penampilan cantik. Penampilan subspesies Kirin si cantik murni sangat sesuai dengan pengejaran mereka terhadap kecantikan dalam aspek tertentu. Sebenarnya, semuanya baik-baik saja, kata Suiyu dari samping saat ini. Menurutku, bagian tersulit dalam memastikan jalur evolusi Little Sun adalah karena tidak banyak Beastmaster yang telah berkontrak dengan Little Sun. Mendengar ini, yang lain terkejut sejenak, lalu mereka semua mengangguk. Sungguh, masalah terbesar mereka adalah tidak banyak penjinak binatang yang dapat menciptakan hewan peliharaan seperti Little Sun. Mereka juga ingin memverifikasi jalur evolusi matahari kecil itu. Itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Tidak masalah. Melihat kerumunan yang agak sedih, Peng Yu berdiri dan berbicara dengan suara keras. Ini tidak sulit. Mari kita cari dulu. Apakah ada penjinak binatang yang memiliki kontrak dengan sedikit matahari? Jika memang tidak ada, yang lain ragu untuk berbicara. Apa yang terjadi di sini? Sebelum mereka sempat bertanya, lalu Peng Yu mengusap dagunya sambil berpikir dan berkata, kalau semuanya gagal, aku akan meminta teman penjinak binatangku untuk mengontrak satu. Yang lain, rumput. Saya hampir lupa. Orang ini tampaknya juga anak orang kaya dari generasi Ken. Peng Yu terkekeh melihat ini. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Setiap orang, saya tidak membenci orang kaya. Mereka bersumpah, mereka sebenarnya tidak membenci orang kaya. Saya hanya sedikit tidak suka dengan sikap sombong orang ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pengaturan ini. Berusahalah untuk itu. Cheng Liang berhenti sejenak saat berbicara. Anqing melirik Cheng Liang dan menebak apa yang ingin dikatakan seniornya, tetapi tidak berani mengatakannya. Namun, Anqing tidak menganggap ada yang salah dengan hal itu. Begitulah kata Anqing sambil tersenyum. Mari kita coba konfirmasi jalur evolusi Little Sun sebelum Profesor Qiaobai kembali. Semua orang terdiam sesaat. Kebaikan, sangat ambisius. Saya sangat impulsif. Tetapi, memang sangat sulit. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Qiaobai dalam perjalanan ini. Atau berapa lama dia akan pergi. Qiaobai mungkin membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk kembali. Tetapi mungkin Qiaobai akan kembali besok atau lusa. Untuk menyelesaikan semua masalah ini dan mengonfirmasi jalur evolusi matahari kecil dalam waktu yang singkat. Menemukan penjinak binatang yang dapat terkena sedikit sinar matahari sudah cukup sulit. Belum lagi kesulitan-kesulitan lainnya. Tapi, kelompok itu saling memandang dan bertukar pandang. Mereka berdua melihat ambisi dan keinginan yang sama di mata satu sama lain. Ayo berikan segalanya. Mereka mau. Saya ingin melakukannya.
Itu hanya berarti mengorbankan waktu istirahat Anda. Ini sama sekali bukan masalah besar. Seolah-olah mereka tidak perlu melakukan ini di lembaga penelitian lain. Kita tidak boleh membiarkan peluru manis kehidupan di lembaga penelitian Profesor Qiao Bai merusak kita. Tunjukkan kebanggaan dan profesionalisme mereka sebagai peneliti. Mereka pasti bisa melakukannya. Aho, Li Gan bersin dengan keras. Qiao Bai, apakah kamu terkena flu? Li Gan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi berat, tidak. Kurasa Qi Yue dan Lin Weiwei yang tahu aku tidak di sekolah. Qiao Bai mengetik tanda tanya lainnya. Tidak, apakah itu penting? Terutama Qi Yue. Li Gan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh kepada Qiao Bai. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Aku baru mau buka slot kontrak ketigaku. Tapi dia sudah buka. Keterlaluan. Ya, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Sungguh menyebalkan. Dikalahkan oleh saudara baiknya adalah hal yang wajar. Karena saya sudah mengetahuinya. Tapi sekarang Qi Yue akan melampauinya. Li Gan berpikir itu tidak akan berhasil. Sama sekali tidak. Sekalipun itu berarti bergantung pada seseorang yang kuat. Dia harus mengejarnya. Qiao Bai, menjanjikan. Qiao Bai memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata. Jadi, kau di sini untuk memintaku berbuat curang. Li Gan menatap Qiao Bai dengan tatapan memuja namun tetap diam. Apalagi yang bisa dilakukan Qiao Bai? Mereka sudah menaiki kapal bajak laut. Kita tidak bisa berhenti begitu saja. Bukan. Namun, cukup merepotkan kalau kau belum membuka slot kontrakmu. Kalau kau tanya aku, pilihan terbaiknya adalah melihat apakah kau bisa beruntung dan menemukan telur makhluk transenden.